Pernahkah kamu membayangkan menyerahkan seluruh harta yang kamu miliki hanya dalam satu momen? Bukan karena terpaksa, bukan karena kehilangan, tapi karena sebuah keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Madinah ada seorang sahabat yang melakukan hal yang hampir mustahil bagi kebanyakan manusia. Ia memiliki kebun kurma yang luas, sumber kehidupan keluarganya, harta paling berharga yang ia miliki. Namun ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, hatinya langsung bergetar. Tanpa berpikir panjang, tanpa ragu sedikit pun, ia memilih untuk menukarnya dengan kebun di surga. Siapakah dia? Dan bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan segalanya dengan begitu mudah? Inilah kisah luar biasa Abu Dahdah dan kebun kurma yang ditukar dengan surga. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelum lanjut, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah subscribe, like, komentar, dan share video ini agar menjadi amal jariah karena ikut mensiarkan kisah-kisah Islam ke seluruh dunia. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika datang pemuda yatim ke majelis Rasulullah SAW. Ia mengadukan perkaranya kepada Rasul. Ia adalah anak yatim. Kemudian ia bercerita perihal apa yang telah terjadi. Aku hendak mengadukan tetanggaku pada engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lantas apa yang hendak engkau adukan? Rasulullah SAW bertanya, lantas apa yang hendak engkau adukan? Aku hendak membuat pagar di sekeliling kebunku. Namun ada satu pohon kurma milik tetanggaku yang menghalanginya. Sudah aku tawar membelinya, namun ia enggan menjualnya. Pemuda yatim itu memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau bersedia mendatangi tetangganya agar membujuknya untuk menjual pohon kurmanya. Rasulullah SAW pun menghampiri tetangga tersebut dan memberitahukan duduk perkaranya. Rasulullah SAW meminta agar ia berkenan memberikan pohon kurma tersebut atau rela menjualnya. Namun sang tetangga bersikukuh menolak. Rasulullah SAW lalu mengatakan, jualah pohon kurma itu demi pemuda yatim ini. Niscaya engkau di akhirat akan mendapatkan pohon kurma yang luasnya, andai kata orang berjalan akan menempuh waktu yang panjang. Tawaran Nabi sangat menggiurkan karena tidak ada yang membandingi sebuah pohon kurma di dunia dengan pohon kurma di akhirat. Namun sang tetangga tidak bergeming dengan janji Rasulullah SAW. Ia tetap enggan menjual pohon kurmanya. Para sahabat pun terheran-heran dengan hal tersebut. Kemudian salah satu sahabat bernama Abu Dahdah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apabila aku dapat membeli pohon kurma orang itu lalu aku berikan pada pemuda yatim, apakah surga yang engkau janjikan akan menjadi milikku? Kemudian Nabi menjawab iya, tanda bahwa beliau menyepakati apa yang ditanyakan Abu Dahdah. Mendengar hal tersebut, Abu Dahdah mendatangi tetangga anak yatim itu dan ia berkata, apakah engkau tahu bahwa kebun kurmaku memiliki 600 pohon kurma? Sang tetangga pun lalu menjawab, siapa yang tidak tahu dengan kebunmu, wahai Abu Dahdah? Semua pedagang pun tahu. Lalu Abu Dahdah berkata, kalau begitu kebun kurmaku termasuk pagar, sumur, dan tempat singgahnya aku tukar dengan pohon kurmamu. Apakah engkau mau? Sang tetangga pun menjawab, tentu aku mau. Setelah transaksi terjadi, Abu Dahdah memberikan pohon kurma itu kepada pemuda yatim agar ia dapat menyempurnakan membuat pagar kebunnya. Lalu ia Abu Dahdah menagih janji kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kini aku telah mendapatkan pohon kurma di surga? Rasulullah SAW lalu menjawab, tidak. Mendengar jawaban Rasulullah, Abu Dahdah merasa galau. Ia tidak percaya setelah pengorbanannya untuk mendapatkan pohon surga tidak membuahkan hasil. Jawaban Rasulullah membuatnya sangat terpukul. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, wahai Abu Dahdah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawar satu pohon kurma di dunia dengan pohon kurma miliknya di surga.
Namun engkau justru menambahnya dengan kebunmu dan seisinya. Kini bukan pohon kurma yang akan engkau dapatkan, namun kebun surga yang tidak akan mampu dijangkau luasnya. Alangkah luas kebun kurma milik Abu Dahdah di surga. Abu Dahdah sangat gembira. Ia begitu senang pulang dan dengan kebun surga miliknya. Ia pulang menceritakan semua kejadian tersebut kepada istrinya. Ia katakan bahwa kebunnya telah dijual dan dibeli dengan kebun surga yang sangat luas hingga tidak akan mampu untuk diukur luasnya. Mendengar cerita Abu Dahdah, istrinya turut bahagia. Mereka amat begitu senang. Sang istri mengatakan, sungguh jual beli yang sangat menguntungkan. Dan dari kisah Abu Dahdah, kita belajar satu hal yang sering terlupakan, bahwa yang membuat seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah seberapa banyak harta yang ia miliki, tetapi seberapa besar ia rela melepaskannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dahdah tidak menunggu kaya untuk bersedekah. Ia tidak menunggu waktu yang sempurna. Ia hanya butuh satu hal, keyakinan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti, bahwa apa yang diberikan hari ini akan kembali dengan balasan yang jauh lebih indah. Kini pertanyaannya untuk kita, jika suatu saat kesempatan itu datang, apakah kita akan menggenggam dunia atau berani menukarnya dengan surga? Karena sejatinya hidup ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan terbaik di akhirat kelak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.